Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba menjumlahkan dua buah arus I1 dan I2 ya dengan menggunakan konsep fasor ya. Kita akan lihat nanti kemudahannya seperti apa. Baik, langsung saja kita kerjakan ya. Ingat, jadi jika kita ingin operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian ya dari sinusoidal akan lebih mudah jika kita rubah bentuknya menjadi bentuk fasor, sehingga nanti langkah-langkahnya lebih cepat ya, dan kita lebih simpel dalam pengerjaan. Oke, sebelum kita jumlahkan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita samakan bentuk. Ini kan I1-nya kosinus, I2-nya sinus. Nah, karena bentuk umum fasor itu kosinus, kita rubah yang I2 saja ya menjadi bentuk cos ya. Samakan dengan bentuk I1. Nah, ini saya menggunakan diagram ini untuk konversi dari sinus ke kosinus. Saya anggap saja I2 itu seperti ini, 5 kali sin, misalkan beta ya. Ini itu WT min 20 itu, anggap saja beta dulu ya, supaya nggak bingung. Maka ini beta, ini beta, ini beta, beta ya. Nah, maka sin beta ya, kita rubah menjadi kosinus. Maka plus ya, sini plus sin beta, nah ini ya, hasil akhirnya ini. Ini dari mana? Bisa dari min cos atau plus cos. Tapi ya karena ini bentuk I1-nya plus cos, maka dari sini ya. Perhatikan. Jadi kalau dari cos plus cos menjadi plus sin, itu berubah searah jarum jam 90 derajat. Kalau searah jarum jam maka negatif. Jadi itu artinya sin beta itu adalah cos beta plus min 90 derajat. Jadi I2 itu sama dengan 5 kali cos beta min 90 derajat ya. Nah, betanya sekarang saya rubah menjadi WT min 20 derajat ya. 5 kali cos omega T min 20 derajat min 90 derajat ya. Nah, maka ini 5 kali cos omega T min 110 derajat ya. Nah, inilah bentuk kosinus. Sekarang sama bentuknya I1 dan I2. Nah, sekarang bentar, ini agak atas sedikit ya. Taruh sini. Nah, jadi sekarang kita rubah ke bentuk fasor ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada bentuk fasor, kita lebih mudah dalam penjumlahan ataupun yang operasi matematis lainnya ya. Oke, sekarang I1 dulu ya. I1 ini kita rubah bentuk fasor, I1 dulu ya. I1 bentuk fasornya adalah begini. I besar ya, I besar 1. Nah, maka bentuk umumnya adalah IM ya. Kita ke rubah polar ya. Rubah ke dalam bentuk polar ya. Kita ke polar dulu. Ini karena bentuk umum fasor polar ya. IM kali V. Ya, IM-nya adalah dari sini ya, ini IM kali cos omega T plus V. Nah, ini IM-nya 4, V-nya 30 derajat. Maka 4, 30 derajat ya. Oke, sekarang I2-nya ya. I2 itu bentuk fasornya I besar ya, 2. Nah, IM dengan fase V. Nah, kalau I2 ya, lihat ini. Ini IM ya. Ini V-nya ya. Maka IM-nya 5, V-nya min 110 derajat ya. Nah, jadi kita sudah bisa memperoleh bentuk polar dari I1 dan I2 ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan antara I1 dan I2 karena yang diminta penjumlahannya. Maka ya tadi I1 itu 430 ya. Jadi saya taruh I besar saja sama dengan I1 tambah I2. Nah, I1-nya tadi 430 derajat ditambah dengan I2 5 min 110 derajat. Nah, karena penjumlahan, ingat kalau penjumlahan ya, penjumlahan bilangan konversi itu sebaiknya dibawa ke bentuk KRT
Kartesian ya. Kalau perkalian atau pembagian ke polar. Nah, sayangnya ini penjumlahan, maka kita rubah ke Kartesian. Oke, kita rubah yang ini dulu. 4, 30 derajat. Bentuk Kartesiannya adalah X plus JY. X itu adalah R kali cos Pi ya. Maka R-nya berapa? 4 ya. Ini R-nya 4 ya. Ini R, ini Pi ya. Kali cos 30 derajat ya. Jadi 4 kali setengah akar 3 ya. Itu sekitar, oke kita atur saja 2 akar 3 ya. Sekarang kita Y. Y itu sama dengan R kali sin Pi ya. R-nya 4 kali sin 30 derajat. Maka 4 kali setengah ya. Sama dengan 2. Jadi bentuk Kartesian dari 4, 30 derajat adalah X plus JY. X-nya 2 akar 3 plus J, Y-nya 2. Nah, ini kita sudah memperoleh bentuk Kartesian. Sekarang kita yang ini. 5 min 110 derajat ya. Jadi ini R-nya 5 min 110 derajat. Nah, kita rubah dalam bentuk Kartesian. Ini sama seperti sebelumnya. X itu sama dengan R kali cos Pi ya. Maka R-nya kita masukkan 5 kali cos min 110 derajat ya. 5 kali cos min 110 derajat itu min 0,34 ya. Min 0,34. Maka 5 kali min 0,34 itu sebesar min 1,71 ya. Oke, sekarang kita coba yang Y, yaitu R kali sin Pi ya. Langsung saja 5 kali sin Pi, sin 100 min 110 itu min 0,94 ya. Kali min 0,94. Nah, maka hasilnya Y sama dengan min 4,70. Nah, jadi bentuk Kartesian dari 5 min 110 derajat adalah X-nya berapa tadi? Min 1,71 Y plus J kali Y min 4,70. Nah, ini sama dengan min 1,71 min J 4,70. Nah, kita sudah berhasil ya. Sekarang, karena kedua-duanya sudah dalam bentuk Kartesian, kita jumlahkan ya. Maka kita jumlahkan, mana yang pertama I1 tadi dapatnya I1. Nah, ini dia ya. Sama dengan 2 akar 3 plus J2. Nah, dijumlahkan dengan ditambah dengan min 1,71 min J 4,70. Nah, ini min kali plus min, min kali plus min ya. Jadi langsung saja 2 akar 3 plus J2 min 1,71 min J 4,70. Real sama real, imajiner sama imajiner. Ini dengan ini ya. Oke. 2 akar 3 kita selesaikan dulu. Akar 3 itu 1,4 sekian ya. Kali 2 hasilnya 3,46. Dikurangi 1,71. Nah, ini ditambah J 2 min 4,70. Nah, ini sama dengan ini dikurangi hasilnya 1,75 ya. 1,75. Nah, 2 min 4,70. Min 2,70 berarti J kali min 2 min J 2,70 ya. Nah, kita sudah memperoleh hasil dari penjumlahannya. Min 1,75 min J, 270. Tapi kita belum merubah ya. Ini kan masih dalam Kartesian. Sekarang kita rubah ke sinusoidal lagi. Karena pertanyaannya kan sinusoidal. Kita rubah ke sinusoidal ya. Oke. Kita ubah ke sinusoidal. Oke ya, kita lanjutkan. Bentuk umumnya kan gini.
I sama dengan IM ya, cos omega T plus Pi ya. Nah, berdasarkan tadi ya, ini kita belum memperoleh IM dan Pi. Nah, kita cari dengan cara ya, kita memanfaatkan tadi kan dapatnya 1,75 min J 2,70 ya. Nah, ini kan X, ini Y ya. Maka kita cari IM. IM itu adalah R ya. Sama aja dengan R. Jadi, kalau di sini, dari bentuk Cartesian ini, R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. R itu sama aja dengan amplitudo IM ya. Berarti kita langsung saja 1,75 kuadrat ya ditambah dengan min 2,70 kuadrat ya. Maka IM sama dengan, ini kita peroleh 3,0625 ya. Ditambah 7,29 ya. Nah, maka IM sama dengan akar ya 10,3525 ya, ini dijumlahkan 10,3525 ya. Nah, itu sebesar akarnya, silahkan dicari kalkulator, saya dapat 3,28 ya. Oke, kita cari V sekarang. V itu rumusnya ya, tan min 1 Y per X ya. Atau tan min 1 sama dengan arkes tan ya. Tan min 1 Y-nya berapa tadi? Min 2,70. X-nya adalah 1,75. Nah, ini sama dengan tan min 1 ini saya peroleh min 1,543 ya. Min 1,543. Nah, sudutnya adalah, silahkan cari di kalkulator ya. Saya peroleh min 57,05. Min 57,05 derajat. Jadi, ya, bentuk sinusoid hasil penjumlahan I1 dan I2 ya. I1 plus I2 sama dengan tadi IM ya. IM cos omega T plus Pi ya. Nah, IM-nya sudah dapat, ini 3,28 ya. 3,28 kali cos omega T, Pi-nya min. Jadi min 57,05 derajat ya. Nah, inilah hasil dari, ini ampere ya. Inilah hasil penjumlahan dari ini ya. Jadi dengan menggunakan fasor kita lebih simpel dalam mengerjakan sinusoidal ya. Maka itu perkalian, penjumlahan, pembagian ataupun pengurangan. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.